Hari ini kita akan mereview materi bab 3 kelas 8 untuk persiapan ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2024 dan 2025. Materi bab 3 terdiri dari 6 bahasan utama. Kita mulai dari pembahasan tentang usaha dan gaya. Usaha adalah jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Sementara itu gaya dapat berupa tarikan ataupun dorongan. Dalam fisika, usaha dihasilkan oleh gaya atau F yang dikerjakan pada benda sehingga benda mengalami perpindahan sejauh S. Atau secara rumus, W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha dengan satuan internasional berupa joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan benda dengan satuan meter. Contoh soal sebagai berikut. Balok didorong dengan gaya 80 N. Diketahui usaha yang bekerja pada balok tersebut sebesar 480 joule. Besar perpindahan balok yang terjadi adalah? Coba kamu kerjakan sendiri dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Seperti biasa, ketika mengerjakan soal hitungan dalam fisika, biasakan untuk menulis diketahui, ditanya, dan jawaban. Untuk soal ini, diketahui F atau gaya sama dengan 80 N, dengan W atau usaha sebesar 480 J, ditanya S atau perpindahan. Rumus usaha. W sama dengan F dikali S. Sehingga 480 J sama dengan 80 N dikali S. Agar ruas kanan tersisa S, 80 N dapat dipindahkan ke ruas kiri. Karena berpindah ruas, maka operasi matematikanya berubah, dari kali menjadi bagi. Sehingga diperoleh 480 dibagi 80 sama dengan S. Hasilnya 6 sama dengan S. Maka jawabannya S sama dengan 6 meter, atau C. Sekarang kita bahas tentang hubungan usaha dan daya. Daya adalah besarnya usaha yang dilakukan dalam selang waktu tertentu. Atau secara rumus dapat dituliskan bahwa daya atau P sama dengan besarnya usaha atau W dibagi selang waktu atau T, di mana daya satuannya watt, usaha satuannya joule, dan T satuannya detik atau sekon. Contoh soal sebagai berikut. Sebuah lampu diketahui memiliki daya sebesar 80 watt, dapat menyala dan mengeluarkan usaha sebesar 1600 joule. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan usaha tersebut? Coba kamu kerjakan sendiri dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Seperti biasa, kita menulis diketahui, ditanya, dan jawaban. Untuk soal ini, diketahui P atau daya sebesar 80 watt. Dengan W atau usaha sebesar 1600 J, ditanya T atau selang waktu. Rumus daya. P sama dengan W dibagi T. Sehingga 80 watt sama dengan 1600 J dibagi T. Sekarang kita balikkan terlebih dahulu ruasnya, agar T berada di sebelah kiri. Sehingga di ruas kanan terdapat 1600 J dibagi 80 watt. Maka jawabannya T sama dengan 20 detik, atau A. Sekarang kita bahas tentang energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerak atau disebut energi kinetik, dan posisi atau kedudukannya atau disebut energi potensial. Besar energi mekanik adalah penjumlahan antara besar energi kinetik dan energi potensialnya. Atau dalam rumus dinyatakan dengan EM atau energi mekanik sama dengan EK atau energi kinetik ditambah EP atau energi potensial. Jika energi potensial berkurang, energi kinetik benda akan bertambah. Sehingga total energi mekaniknya sama. Berlaku sebaliknya. Sekarang kita bahas tentang energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi berhubungan dengan ketinggian benda terhadap bumi dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Semakin tinggi posisi benda terhadap bumi, semakin besar energi potensial yang dimiliki. Atau secara rumus dapat dinyatakan sebagai berikut. EP sama dengan M atau massa dikali G atau percepatan gravitasi bumi dikali H atau ketinggian benda terhadap bumi. EP atau energi potensial satuannya joule.
M atau massa benda satuannya kilogram. G atau percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. H atau ketinggian satuannya meter. Besar konstanta G biasanya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Contoh soal sebagai berikut. Sebuah benda bermassa 2 kg digantung di tangkai pohon yang berada pada ketinggian 3 m dari atas tanah. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 m per s kuadrat, berapa besar energi potensial yang dimiliki benda tersebut? Coba kamu kerjakan sendiri dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Seperti biasa, kita menulis diketahui, ditanya, dan jawaban. Untuk soal ini, diketahui M atau massa sebesar 2 kg, H atau ketinggian sebesar 3 meter, G atau percepatan gravitasi sebesar 10 m per s kuadrat. Ditanya EP atau energi potensial benda. Rumus EP atau energi potensial. EP sama dengan M dikali G dikali H. Sehingga EP sama dengan 2 kg dikali 10 m per s kuadrat dikali 3 meter. Maka jawabannya EP sama dengan 60 joule, atau C. Sekarang kita bahas tentang energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena benda bergerak atau berpindah. Jika benda bergerak, benda memiliki kecepatan. Semakin cepat pergerakan benda, semakin besar energi kinetiknya. Atau secara rumus dapat dituliskan. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. EK atau energi kinetik satuannya joule. M atau massa satuannya kilogram. V atau kecepatan benda satuannya M per sekon. Contoh soal sebagai berikut. Kereta api dengan massa 1 ton bergerak dengan kecepatan 40 m per s, berapa energi kinetik yang dimiliki kereta api? Coba kamu kerjakan sendiri dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Seperti biasa, kita menulis diketahui, ditanya, dan jawaban. Untuk soal ini, diketahui M atau massa sebesar 1 ton. Jika diubah menjadi kilogram, sebesar 1000 kilogram. V atau kecepatan benda sebesar 10 m per s. Ditanya besar EK atau energi kinetik benda. Rumus EK atau energi kinetik. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Sehingga EK sama dengan 1/2 kg dikali 1000 kg dikali 40 kuadrat. Hasil pengoperasian sementara adalah EK sama dengan 500 dikali 1600. Maka jawabannya EK sama dengan 800.000 joule, atau B. Kita sudah selesai membahas tentang energi mekanik. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru tentang pesawat sederhana. Dimulai dari tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batangan yang memiliki titik tumpu atau titik di mana batangan bisa berotasi. Titik beban, di mana beban diletakkan. Dan titik kuasa, di mana gaya kuasa diberikan. Tuas dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan lokasi titik yang berada di tengah. Jenis 1, titik tumpu berada di tengah, contoh alatnya seperti gunting, linggis, jungkat-jungkit, DLL. Jenis 2, titik beban berada di tengah, contohnya gerobak atau kereta dorong, dan alat pemecah biji-bijian, DLL. Jenis 3, titik kuasa berada di tengah. Contoh alatnya sekop, hektar, DLL. Sekarang kita bahas tentang pesawat sederhana bagian kedua, yaitu bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana berupa bidang datar yang diletakkan secara miring membentuk sudut tertentu untuk memperbesar jarak agar gaya dapat bekerja. Keuntungan mekanis pada bidang miring diperoleh menggunakan rumus berikut. Km sama dengan W per F sebanding dengan S per H, di mana W adalah gaya atau berat beban dengan satuan Newton. F adalah gaya kuasa atau gaya dorong dengan satuan Newton. S adalah jarak atau panjang lintasan bidang miring, satuannya meter. H adalah tinggi bidang miring dengan satuan meter. Besar W atau berat benda juga dapat diperoleh dengan rumus. W sama dengan M atau massa dikali G atau percepatan gravitasi.
Contoh soal sebagai berikut. Papan sepanjang 3,6 m disandarkan pada bak mobil yang berada 80 cm dari tanah. Papan tersebut akan digunakan untuk mendorong peti yang massanya 90 kg dari tanah ke bak mobil. Berapa gaya dorongnya jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 m/s²? Coba kamu kerjakan sendiri dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Seperti biasa, kita menulis diketahui, ditanya, dan jawaban. Tapi sebelumnya, kita harus bisa memvisualisasikan atau menggambarkan situasi dalam soal ke bentuk gambar nyata. Kira-kira seperti yang tertera dalam layar. Selanjutnya kita tuliskan diketahuinya. Ada H sebesar 80 cm atau jika diubah ke meter menjadi 0,8 m. S sebesar 3,6 m. Massa benda sebesar 90 kg. Serta G sebesar 10 m/s². Ditanya besar F. Rumus pada bidang miring adalah sebagai berikut. Km sama dengan W/F sebanding dengan S/H. Sehingga W/F sama dengan S/H. Pada soal belum diketahui besar berat beban. Sehingga perlu kita cari tahu menggunakan rumus W sama dengan M dikali G. W sama dengan 90 kg dikali 10 m/s². Diperoleh besar W adalah 900 N. Selanjutnya kita ke rumus yang di awal. W/F sama dengan S/H. 900/F sama dengan 3,6/0,8. Dilakukan perkalian silang dan perubahan ruas, sehingga diperoleh F sama dengan 900 dikali 0,8 dibagi 3,6. Maka jawabannya F sama dengan 200 Newton, atau A. Sekarang kita masuk ke materi pembahasan terakhir, yaitu tentang pesawat sederhana bagian katrol. Katrol adalah jenis pesawat sederhana yang memiliki titik tumpu, titik beban, dan kuasa, layaknya tuas. Bedanya, katrol memanfaatkan alat beroda, dibagi menjadi 3 jenis. Jenis 1, katrol tetap, adalah katrol yang tidak bergerak, titik tumpu berada di tengah katrol. Katrol ini hanya mengubah arah gaya. Keuntungan mekanis pada katrol tetap adalah 1. Artinya perbandingan antara besar gaya beban dan gaya kuasa ataupun perbandingan antara lengan kuasa dan lengan beban adalah 1. Sehingga besar gaya beban adalah sama dengan besar gaya kuasa yang diberikan. Jenis 2, katrol bebas, adalah katrol yang bergerak, titik tumpu berada pada salah satu ujung tali yang menetap. Keuntungan mekanis pada katrol bebas adalah 2. Artinya perbandingan antara besar gaya beban dan gaya kuasa ataupun perbandingan antara lengan kuasa dan lengan beban adalah 2. Sehingga besar gaya beban adalah 2 kali besar gaya kuasa yang diberikan. Atau besar gaya kuasa adalah 1/2 kali berat beban. Jenis 2, katrol majemuk, adalah katrol yang tersusun atas lebih dari satu jenis katrol, ada katrol tetap dan bergerak. Keuntungan mekanis pada katrol majemuk adalah sebesar N, di mana N adalah jumlah tali kuasa yang menghubungkan semua katrol atau jumlah katrol yang ada pada sistem. Artinya perbandingan antara besar gaya beban dan gaya kuasa adalah sebesar N. Berikut rangkuman jenis katrol dan keuntungan mekanisnya. Contoh soal sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Berapakah besarnya beban yang diangkat dengan katrol majemuk pada gambar? Coba kamu kerjakan sendiri dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Seperti biasa, kita menulis diketahui, ditanya, dan jawaban. Jenis katrol pada soal adalah katrol majemuk. N atau banyaknya tali yang menghubungkan katrol adalah sebanyak 3. Besar gaya kuasa yang menarik beban sebesar 30 Newton. Ditanya besar W atau berat beban? Rumus pada katrol majemuk adalah sebagai berikut. Km sama dengan W/F sama dengan N. Sehingga W/30 sama dengan 3. Maka jawabannya W sama dengan 90 Newton, atau C. Kita sudah membahas keseluruhan pokok materi pada bab 3. Jika ada pertanyaan,
Tulis di kolom komentar, ya. See you on the next video.